mengucapkan terima kasih dan minta maaf itu penting. Soalnya Agus itu tidak melakukan itu awalnya. Kami pun siap kok dari donatur untuk mencabut laporan polisi terhadap Agus. Kami pun siap untuk mencabut gugatan. Kami pun siap untuk mencabut gugatan. Persoalan kita tidak karena personality sesama lawyer. Persoalan kita adalah membangun argumentasi mempertahankan daripada apa yang harus dibela kepada klien masing-masing. Buat Agus ya, tidak perlu harus merasa malu, harga diri dan lain-lain. Mengucapkan terima kasih itu hal yang positif sih menurut saya ya. Jadi gini ya, kalau masalah pertemuan tadi malam, so far menurut saya atau kami dari tim donatur itu nggak mengganggu sama sekali karena kami berpikir seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mensos sebelum-sebelumnya di dalam pertemuannya bahwasanya nanti endingnya akan menyertakan pihak donatur di dalam rapat islah tersebut. Jadi kita tinggal tunggu momen islah nanti belakangnya itu saja. Itu nggak ada masalah sih. Pak Mensos itu kan menyampaikan ya di media waktu kemarin ada pertemuan itu. Tentunya ada beberapa pertanyaan juga dari rekan-rekan media kepada Pak Mensos. Ya tentang peran daripada donatur memang sangat penting di dalam event nanti bagaimana tercapainya perdamaian itu. Karena ada peran donatur yang nggak bisa diabaikan kan. Jadi begini ya, memang ada beberapa hal nanti di dalam agenda untuk islah itu, tentu kita dari pihak donatur punya peran penting di situ. Kita akan menyertakan juga polling ini menjadi satu dasar untuk bagaimana rekonsiliasi islah itu bisa terlaksana. Setelah hasil polling ini dapat dilaksanakan, maka sisanya itu nanti dapat digunakan untuk kepentingan sosial yang lainnya. Kita sudah sepakati itu dengan tim dari kuasa hukum donatur. Nanti ini akan kita tuangkan di dalam perdamaian itu, di dalam pertemuan nanti kemungkinan akan diagendakan oleh apakah pihak Mensos yang mengundang, kita tinggal menunggu aja. Kita sangat menyambut bagus dan kita apresiasi. Memang inilah tingkat netralitas yang bagus. Menetralisir persoalan yang ada di antara para pihak yang selama ini tidak ketemu, baik di dalam 2 kali pertemuan non litigasi, ya ini mungkin karena ada perbedaan pendapat. Kita sangat menghargai itu ya. Setiap lawyer pasti di dalam melakukan debat itu akan memiliki perbedaan pendapat masing-masing. Patut kita hargai itu. Hanya apabila itu tidak ditemukan dalam jangka yang lama, nah ini kan menjadi persoalan. Kasihan juga kepada Agusnya. Tidak semua juga orang psikologisnya bisa kuat kan. Nah dengan turunnya pemerintah ini sudah tepat lah ya menurut kami sebagai donatur. Sehingga itu kami berharap kan kalau seperti di dugaan kami pun di gugatan kami saja itu di petitumnya memang kami mintakan. Jalan yang paling fair itu adalah biar donasi ini diambil alih oleh negara lah ya, disita oleh negara supaya digunakan. Kalau toh nanti seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mensos itu diserahkan kepada Agus untuk pengobatan, sisanya bisa ke yang lain sesuai dengan tetap polling kita bukti standar ya. Sisanya digunakan kepada yang lain. Toh kan sama-sama yang lain juga membutuhkan juga kan kalau memang ada hal yang memang bisa dibantu oleh karena donasi itu. Sekarang gini kita pakai teori logika saja. Andaikan dengan nilai 300 juta atau 400 juta dari nilai 1,3 M ternyata Agus sudah sembuh. Sembuhnya itu dalam arti kalau melihat lagi sepertinya kan nggak bisa. Tapi mudah-mudahan ada mukjizat ya. Levelnya Agus gitu ya. Terus yang lain juga ada yang butuh misalnya. Apakah salah secara kemanusiaan kalau digunakan juga ke yang saya mau tanya coba teman-teman media. Salah nggak itu? Kan saya pikir pemerintah juga akan melihat mana sisi yang baik, mana sisi yang tidak baik. Gitu loh. Bukan berarti kita menghalangi untuk digunakan Agus untuk kepentingan yang lain. So far baik-baik saja silakan saja. Tapi kalau ada juga misalnya seperti si Agus ini yang lainnya membutuhkan juga, ya dari sisi kemanusiaan ya nggak apa-apa lah saling berbagi sweet gitu kan. Jadi kita sebagai warga negara tentu apabila memang pemerintah melalui lembaga atau melalui Kemensos sudah turun tangan untuk menjembatani persoalan ini, ya tentu Kemensos adalah menjadi perantara pemerintah untuk membuatkan aturan dan mekanisme yang baik dan itu adalah undang-undang kan, ya kita akan ikuti. Harapan kita sih demikian karena apapun yang akan terjadi pada saat perdamaian itu harus clear to clear lah ya. Apapun yang jadi persoalan yang sebelumnya ada dugaan penyimpangan, penggelapan dan lain segala macam, tentu dengan demikian nanti kan adanya audit yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah menjadi record ya. Jadi record untuk melihat sebenarnya bagaimana pemetaan masalah ini gitu. Ya kita dapat melihat ya di media ya tentu bagaimanapun komitmen awal daripada donatur ini dari awal itu tidak mau ikut campur sebenarnya ya. Hanya persoalannya ketika ini menjadi kisruh lah kita udah nyumbang. Kita udah ikut memberikan donasi dengan sukarela ya. Tapi sebelumnya gini ya, sukarela ini banyak orang menafsirkan berbeda. Nanti saya akan jelaskan begini ya.
Awalnya donasi ini dikumpulkan itu adalah untuk kepentingan pengobatan. Jelas kita itu ikhlas dan sukarela tidak berhitung. Tapi ini kan ada tatanan moral dan etika, ada norma juga yang dilanggar, yaitu menggunakan uang dengan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat penggalangan dana itu. Tentu ada sesuatu hal yang membuat kita kecewa, itu dasarnya. Sehingga kita melakukan upaya-upaya hukum untuk ikut melihat sejauh mana nanti proses ini untuk mencapai titik perdamaian karena adanya dugaan penyimpangan uang itu. Sampai akhirnya kita juga laporkan kan si Agus, kita gugat juga PMH-nya. Sebenarnya kita tidak mau melaporkan awalnya. Kita memang jauh hari itu selalu berpikir semoga ini dalam 2 kali pertemuan non litigasi dapat selesai ya. Namun kita lihat sejak sebelum ada non litigasi itu kan Agus ini sudah lebih dulu melaporkan Nopi gitu ya. Jadi kita juga merasa ini tidak baik lah ya, sebagaimanapun dipertontonkan di masyarakat Indonesia. Nopi ini sudah membantu ya, tapi akhirnya Nopi ini dilaporkan lebih dulu. Nah kita berpikir, bahwasanya dia yang salah menggunakan, kita mau menyoroti kesalahan si Agus ini adalah atas penggunaan uang yang tidak sesuai ya gitu ya. Kalau sesuai uang itu digunakan, so far nggak ada masalah, kita buka donasi lagi juga nggak apa-apa gitu ya. Ini kan ada norma yang menurut saya kalau dia paham baik atau tidak yang dilakukan, sesungguhnya ini disadari adalah sebuah kekeliruan gitu ya. Nah untuk itu ya kita pikir apa yang dilakukan oleh donatur ini sebenarnya adalah bukan bentuk daripada adanya keingintahuan atau turut campur, tapi kita hanya ingin menerapkan juga yang ada di pasal 23 Permensos itu. Kita sebagai masyarakat juga memiliki kewenangan untuk memonitor bagaimana proses daripada donasi ini. Itu sebenarnya dasarnya kita salah satu mewakili donatur juga. Tentunya memang kalau kita sudah islah, memang kita harus cooling down ya. Seperti apa yang disampaikan Pak Mensos tadi malam, untuk mengurangi tensi kita bisa menahan diri dulu masing-masing sampai akhirnya nanti pertemuan berikut untuk menemui satu titik perdamaian yang baik. Maka kalau ini sudah disepakati, apa memang pentingnya kita harus melanjutkan proses hukum. Toh tatanan paling tinggi adalah yang diatur oleh ideologi kita Pancasila, sila keempat, musyawarah dan mufakat toh, ya kan? Kalau kita sudah bisa bermusyawarah dan mufakat, terus ngapain kita harus lanjutkan lagi? Kami pun siap kok dari donatur untuk mencabut laporan polisi terhadap Agus. Kami pun siap untuk mencabut gugatan. Ya, yang penting semua pihak juga harus melakukan hal yang sama. Sehingga equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Kalau hak kita bisa kita lakukan, haknya juga harus bisa dilakukan. Justru itu yang saya sampaikan di beberapa kali saya pernah berbicara di media ini ya. Tentunya kita sangat bangga dengan turunnya para lawyer-lawyer yang memiliki jam terbang tinggi di dalam persoalan donasi ini. Namun demikian kita berharap ini bisa menjadi satu solusi yang baik untuk menelaah masalah ini. Tapi ternyata kan ada hal-hal yang memang memiliki kepentingan masing-masing. Patut kita berpikir ini jadi pembelajaran lah ke depannya sebagai sesama lawyer, supaya saya sepakat apa yang disampaikan oleh rekan Farhad Abbas ya di dalam pernyataannya kemarin waktu di rapat dengan Mensos itu yang saya memang sangat tunggu sebagai sesama lawyer ya. Jangan kita persulit lah kalau yang memang sebenarnya itu adalah mudah, dan jangan kita permudah kalau sulit, katanya itu adalah malah salah satu bentuk itikat yang baik yang harus kita apresiasi. Kami juga demikian sebagai donatur. Nggak ada punya kepentingan di dalam persoalan ini. Kami ingin menjembatani saja supaya masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Jadi gini ya, maka dari itu saya mengapresiasi rekan saya Alvin Lim ya. Artinya di dalam kemelut persoalan ini saat rekan Alvin Lim ini bergabung di timnya rekan Farhad Abbas, langsung mengambil satu kesimpulan dengan memetakan persoalan yang lain tidak disatukan dengan pengobatan, sehingga pengobatan lebih diprioriti. Terbukti kemarin sudah dibawa oleh tim daripada Agus ini ke salah satu rumah sakit yang memiliki nama cukup besar dan langsung ditangani. Artinya pengobatan itu semua sudah ditanggung. Hanya persoalan ada haknya Agus misalnya di dalam donasi ini, ya nanti di dalam diskusi islah lah kita supaya pecahkan ini supaya kembali kepada pemangku hak masing-masing. Nah jadi ya
tidak banyak orang yang bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh rekan Alvin Lim ini, walaupun terlihat dia kadang-kadang sepertinya orasinya kenceng ya, tapi ternyata ia memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ya beruntung ya, artinya rekan Farhad Abbas dengan memasukkan Alvin Lim ke timnya, sehingga memiliki satu peran yang bagus. Kami pun dari donatur sangat mengapresiasi itu, gitu. Artinya kita sedang drafting ya di tim kuasa hukum donatur, tapi ada beberapa poin yang sudah ada di dalam konsep yang saya pikirkan, antara lain ya paling tidak ada keadilan bagi semua pihak. Itu yang pertama ya. Karena sudah ini terjadi kekisruhan, kalau kita bisa saling memaafkan, kita bisa saling mengikhlaskan semua sehingga kita tidak ada hal-hal yang membelenggu pikiran kita lagi ya. Tentu ini adalah salah satu hal yang materi poin penting. Yang kedua, kita sangat berharap memang tidak mengabaikan kepentingan Agus juga. Kita ingin juga berpikir untuk hal itu. Maka kita harus menurunkan kadar ego kita. Kalau kita ngomong baik-baik, semua baik-baik hasilnya, gitu ya. Saya secara tidak langsung dengan pengacara-pengacara yang ada di pihak-pihak lain, tidak ada persoalan pribadi. Hanya kalau memang cara dengan Islam ini membuat kita bisa menjadi lebih harmoni dan kita bisa semakin lebih mementingkan kepentingan daripada si Agus ini. Saya rasa dengan bergandeng tangan ini akan lebih baik hasilnya. Kita juga akan memintakan segala bentuk persoalan yang diakibatkan oleh perkara donasi ini, baik laporan-laporan semua ya sudahlah, itu dicabutlah masing-masing gitu ya. Serta pooling ini nanti akan kita mintakan dijalankan dan sisanya nanti bisa diberikan kepada yang lain. Itulah dari beberapa hal yang kita mintakan. Oh enggak, sebenarnya gini loh, kemenangan itu akan kita dapat nikmati bersama apabila perdamaian ini nanti sama-sama menguntungkan semua pihak dan tidak mengedepankan ego serta tidak ada yang merasa lebih tinggi dan tidak ada yang merasa lebih rendah. Karena apa? Persoalan kita bukan antara kompetisi sama lawyer. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Persoalan kita tidak karena personality sesama lawyer. Persoalan kita adalah membangun argumentasi, mempertahankan daripada apa yang harus dibela kepada klien masing-masing. Nah, untuk itu sudah selesai. Sudah selesai itu, ya. Saya sudah melupakan semua itu. Semenjak pemerintah turun tangan, apapun yang telah terjadi riak-riak di dalam, baik itu apalagi dunia digital medsos ini ya, banyak sekali berseliweran dan segala macam. Sudah selesai. Yang benar sekarang ini kita mau duduk bersama, kita mau selesaikan masalah ini, kita mau bergandeng tangan. Terima kasih kepada pemerintah yang sudah mewakili yaitu Mensos sehingga ini bisa teredukasi untuk bisa berpikir sama-sama menurunkan kadar tensi. Kan itu kemarin harapannya Pak Menteri supaya kita menurunkan kadar tensi, kita bisa cooling down lah. Tentu saya sebagai seorang pengacara ya tidak lari dari ketentuan regulasi aturan dan mekanisme yang harus diterapkan di dalam menjalankan setiap kegiatan, terutama apa yang dilakukan oleh Teknopi dan Densu. Ini adalah salah satu platform penyelenggara penggalangan dana yang dimana regulasinya adalah undang-undang, yaitu aturan dan mekanisme itu harus diterapkan supaya tidak ada peluang untuk melakukan hal-hal yang dimaksudkan dengan celah-celah hukum yang dilanggar. Ini yang membuat melebar, sehingga ada tendensi egois masing-masing untuk saling menyerang. Kalau mekanisme itu dilaksanakan dengan baik, kan kemudian ada juga kesalahannya ketika ditransfernya ke rekening Agus langsung. Kan jadi ada peluang, sama seperti donatur kan. Karena ada peluang itu kita masuk. Donatur juga kenapa bisa menggugat Nopi sama menggugat si Densu? Ada peluang karena ternyata kami tidak mengetahui kalau izin POB-nya tidak berjalan. Kan gitu ya, kita tidak perlu membicarakan hal yang lebih detail lagi karena itu biarlah nanti setelah Islah ini kan sudah clear semua. Banyak masukan. Iya, nah itu jadi supaya pada umumnya kegiatan penyelenggaraan donasi ini adalah kegiatan sosial, maka dikatakan ini adalah sesuatu hal yang sebagai bentuk refleksi bahwa manusia itu sebenarnya memiliki kepedulian yang tinggi. Kan atas dasar kepedulian yang tinggi sebenarnya maka Nopi melakukan itu. Nah tapi kalau ternyata ada payung hukumnya yang tidak dijalankan dengan baik, ini yang menimbulkan keseruan. Mudah-mudahan ke depan silakan saja, jangan ini jadi penghambat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang baik, tapi tentu mekanisme dan aturan itu kan bisa dilaksanakan juga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Itu aja sih.
review dulu ya dari komentar-komentar yang ada di baik itu di TikTok dan lain segala macam, sampai akhirnya bilang kalau begini saya nyesel bantu, mending saya nggak usah bantu lagi. Itu kan banyak yang seperti itu ya. Ini mungkin karena emosi dan lain-lain. Memang pada saatnya harus disadari mengucapkan terima kasih dan minta maaf itu penting. Misalnya Agus itu tidak melakukan itu awalnya. Kalau dia merasa sudah menggunakan uang, walaupun dia berseteru dengan Nopi, terus dia minta maaf kepada pendonasi segala macam, kan pendonasi bisa menjadi akses untuk menetralisir Nopi sebagai penyelenggara, benar kan? Ya kami minta maaf, saya sebagai Agus minta maaf sudah selalu. Kalau sudah ditanyakan secara resmi, secara jelas, tentu kita juga donatur itu ya udahlah, apa sih? Kita nggak ada persoalan uang itu mau digunakan apa segala macam, tapi intinya ini ada norma yang dilanggar gitu ya. Baik atau tidak, norma itu bicara baik atau tidak. Kan kita mintanya itu adalah untuk pengobatan mata, dia gunakan kepada yang lain, berarti kan menyimpang. Gitu loh. Jadi ya saya pikir ini ke depannya kalau donatur sih menurut saya nggak akan pernah berhenti untuk melakukan yang baik. Ini persoalan sederhana. Ya, jadi buat Agus ya, tentu kami sangat berharap supaya Agus tentu dengan hal ini secara psikologis juga mulai pulih, kesehatannya membaik dan apapun yang telah terjadi ini adalah menjadi pengalaman ya Gus, dan silahkan kalau ada kesalahan-kesalahan segala macam tidak apa-apa lah, tidak perlu harus merasa malu, harga diri dan lain-lain. Mengucapkan terima kasih itu hal yang positif sih menurut saya ya, dan itu akan menjadi doa juga buat Agus nanti dan keluarga. Itu saja, Jay.